Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Hikmah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika di zaman Bani Israel ada seorang nabi yang bernama Sam'un al-Ghazi. Ialah seorang nabi yang terkenal dengan kegagahan dan keperkasaannya. Suatu ketika seorang pemimpin dari Bani Israel yang masih dalam keadaan kafir atau tidak beriman, dia datang menemui istri Nabi Sam'un al-Ghazi. Ia berkata kepada istrinya, "Bisakah engkau memberikan bantuan kepada kami untuk dapat membunuh Sam'un?" Kenapa mereka berniat ingin membunuh Nabi Sam'un alaihissalam? Karena Nabi Sam'un ini tipikalnya sangat keras sekali. Barang siapa yang tidak mau beriman, maka langsung ia bunuh seketika itu juga. Maka pemimpin-pemimpin kafir itu takut dan mendatangi istri beliau, lantas menjanjikan sebuah kekayaan yang sangat besar kepadanya, yaitu apabila ia berhasil menangkap dan membunuh suaminya, maka ia akan mendapatkan harta sebanyak yang ia mau. Maka istrinya pun menerima tawaran dari para pemimpin-pemimpin kafir tersebut. Pada ketika malam hari, saat Nabi Sam'un tengah lelap di dalam tidurnya, istrinya pun mengikat tubuhnya dengan menggunakan tali. Lantas seketika Nabi Sam'un alaihissalam terbangun dan ia berkata, "Apa ini? Kenapa engkau mengikat tubuhku, wahai istriku?" Kemudian istrinya menjawab, "Sesungguhnya aku hanya ingin menguji kekuatanmu, wahai Nabiullah," kata istrinya. Maka seketika tali itu atas izin Allah, Nabi Sam'un besarkan tubuhnya. Seketika lepaslah tali itu dari badannya. Kemudian pada esokan harinya, lagi-lagi istri Nabi Sam'un terus mencari peluang untuk mengetahui apa kelemahan dari suaminya tersebut. Dengan rayuan-rayuan wanita, ia berhasil menaklukkan suaminya. Dan Nabi Sam'un pun memberitahukan kepadanya bahwa kekuatan yang Nabi Sam'un miliki itu terletak pada sehelai rambutnya. Rambut itu merupakan titik lemahnya Nabi Sam'un, yaitu rambutnya yang sangat panjang, bahkan melebihi panjangnya rambut kita di zaman sekarang ini. Karena telah mengetahui titik lemahnya Nabi Sam'un, ketika malam hari saat Nabi Sam'un lelap dalam tidurnya, istrinya memotong rambut Nabi Sam'un sehingga hilanglah kekuatan Nabi Sam'un. Maka seketika Nabi Sam'un ditangkap dan ditaklukkan oleh istrinya sendiri. Kemudian Nabi Sam'un berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah, sekiranya engkau mengembalikan kekuatanku, maka aku akan membasmi orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepadamu dan berkhianat kepadaku." Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kembali kekuatan Nabi Sam'un alaihi salam, dan jadilah ia kuat dan sangat-sangat kuat. Bahkan kita tidak bisa mengetahui sebagaimana kuatnya. Tidak mempan dibunuh, tidak mempan dibacok, tidak mempan dan tidak mempan semuanya. Itulah dia kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Sam'un alaihi salam. Kemudian setelah Nabi Sam'un membunuh semua pimpinan-pimpinan orang kafir, seketika Nabi Sam'un sujud kepada Allah, kurang lebih sujudnya selama 1000 tahun. Maka ketika itu di dalam hadis qudsi dikatakan, "Wahai Sam'un, angkatlah kepalamu." Dan kemudian Nabi Sam'un pun mengangkat kepalanya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Sam'un, "Sesungguhnya nilai ibadah yang engkau miliki itu masih kalah dengan nilai ibadah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Apa dia?
yaitu malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang apabila kita melakukan suatu amal pada malam tersebut, insya-Allah Allah akan menggandakan pahalanya seperti sebagaimana pahala orang yang melakukan ibadah tersebut selama 1000 tahun atau 1000 bulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa di bulan suci Ramadan ini, yang sama-sama kita ketahui inilah afdal syuhur, bulan yang paling mulia, yaitu syahrul Ramadan. Hendaklah kita berlomba-lomba dalam melakukan amal kebajikan. InsyaAllah sesuatu yang kita lakukan di malam-malam ini, terkhususnya lagi malam Lailatul Qadar, Allah beri ganjaran seperti pahala 1000 bulan beramal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila kiranya ada salah atau silap kata, mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wabil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.